Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Idzan minabdi dirasa hayabin nakro basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ananda siswa semua dimanapun berada, mari kita masuk pembelajaran kita hari ini. Matematika menghitung luas lingkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ananda-ananda sekalian, kita akan langsung melanjutkan pembelajaran kita tentang luas lingkaran, ya. Pada halaman yang terdapat dalam buku kalian, halaman 65, ya. Di sini sudah ada, ya, tentang luas lingkaran, ya. Bagian D, luas lingkaran. Kita langsung saja, ya. Karena kita tadi sudah diawali dengan berdoa, kita lanjut materinya tentang luas lingkaran. Untuk menghitung luas lingkaran, ya, apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam perhitungan luas lingkaran? Nah, untuk masuk ke lebih dalam lagi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Pada gambar di bawah ini, daerah yang diwarnai dengan warna biru, ya, merupakan daerah yang dibatasi oleh lingkaran yang berpusat pada titik P. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keliling lingkaran, artinya, ya, garis membatasi, ya. Di sini ada lengkung yang membatasi sebuah lingkaran, sebuah daerah lingkaran, ya. Kemudian di tengahnya ada titik P, ya. Nah, sekarang kita akan mencari luasnya, luas daerah yang biru ini, ya. Luas yang daerah biru ini dengan menggunakan rumusnya, yaitu L atau luas sama dengan Pi dikali R kuadrat, ya. Luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Dengan keterangannya, L itu sebagai adalah luas lingkaran, kemudian Pi sebagai bilangan Pi, yaitu 3,14 atau 22/7, disesuaikan dengan nanti jari-jari, yaitu R, ya. Dalam hal ini untuk jari-jari, ya, jari-jarinya dikuadratkan, ya. Berbeda dengan rumus keliling yang kemarin, ya. Kita sudah masuk ke luas lingkaran dengan rumusnya L sama dengan Pi dikali R kuadrat, ya. Oke, untuk lebih kalian memahaminya, silakan kalian lakukan di rumah, ya. Di sini ada ayo lakukan. Tahukah kamu mengapa rumus luas lingkaran L sama dengan Pi dikali R kuadrat? Mengapa bukan rumus yang lain? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, mari kita melakukan observasi, ya, dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. 1. Kertas 2 lembar. Yang kedua, jangka. Yang ketiga, ballpoint. Yang keempat, penggaris. Kelima, gunting dan cutter. Keenam, lem. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, buatlah sebuah lingkaran dengan jari-jari 3 cm, ya. Dan misalkan kita beri titik lingkaran bagian tengah atau titik pusatnya itu adalah dengan huruf P. Nih, seperti awal-awal kita membentuk lingkaran, ya. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan langkah yang kedua, ya. Langkah yang kedua adalah potong lingkaran P menjadi 16 potong yang sama. Kemudian ambil satu potongan, ya, sambil satu potongan, kemudian dipotong menjadi dua bagian yang sama, ya. Susun semua potongan tadi menjadi bentuk yang menyerupai persegi panjang. Nah, awalnya seperti ini lingkaran, kemudian kamu lipat, ya, lipat menjadi beberapa bagian, ya. Boleh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14, berarti ada lipatannya ada 7 kali, ya, di sini. Ya, cara melipatnya sudah pernah diajarkan pada video yang pertama, keliling lingkaran, ya. Nah, tapi kita ini sekarang ingin mencari luasnya. Benarkah luas itu sama dengan luas lingkaran itu sama dengan Pi dikali R kuadrat, ya. Kemudian, ya, setelah dipotong kemudian disusun menjadi seperti ini, ya. Ini adalah setengah keliling lingkaran sama dengan Pi kali R, ya. Pi kali R, setengah keliling lingkaran, ya.
luas lingkaran sama dengan luas susunan potongan juring. Nah, ini kan bagian-bagian juring yang kita kemarin mengenal tentang unsur-unsur lingkaran ya. Juring lingkaran yang disusun menyerupai bentuk persegi panjang, maka didapatkan pi dikali r dikali r atau sama dengan pi dikali r kuadrat. Ya, dari mana pi? Kita sudah mempelajarinya. Pi itu didapatkan dari perbandingan keliling lingkaran dengan diameter lingkaran atau garis yang membelah lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, setelah kalian melakukan seperti itu, kalian akan mendapatkan rumusnya luas sama dengan. Oke, selanjutnya ya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal 3.2 dengan soalnya sebagai berikut. Misalkan diketahui lingkaran Q memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan luas lingkaran Q tersebut dengan pendekatan pi sama dengan 22/7. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak. Pertama, diketahui. Yang diketahui dari soal adalah jari-jari. Ya, jari-jari 7 cm. Maka kita tuliskan dengan R sama dengan 7 cm. Kemudian dari soal sudah ditentukan pi-nya itu adalah 22/7 ya. Pendekatan ini disesuaikan dengan jari-jari. Karena melihat jari-jarinya adalah 7 ya. 7 ya, maka gunakanlah pi 22/7. Ini untuk mempermudah dalam perhitungan. Ya, jadi bilangan 7 dan kelipatannya gunakanlah pi 22/7. Kemudian, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tentukan lingkaran luas lingkarannya. Tentukan luas lingkaran Q ya. L sama dengan tanda tanya. Jawab. Kita masukkan dulu rumusnya. L artinya luas lingkaran sama dengan pi dikali r kuadrat. Kita masukkan angkanya pi 22/7 dikali 7 kuadrat. Ingat, 7 kuadrat. 7 kuadrat artinya 7 dikali 7. Ya. Setelah itu 22/7 dikali 49. Dengan mudah kita dapat menyederhanakannya sebelum kita menghitung perkaliannya. Menyederhanakannya dengan membagi. 49 dibagi 7 sama dengan 7. Letakkan 7 di sini, kemudian 7 dikali 22. Artinya 22 dikali 7 sama dengan 154. Nah, kesimpulannya adalah jadi luas lingkaran Q adalah 154 cm persegi. Oke, apakah sudah dapat dipahami untuk bagian contoh 3.2 ini? Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa. Kita berlanjut ke contoh 2. Perhatikan gambar R berikut. Ya, gambar lingkaran R berikut. Panjang AB adalah 20 cm. Tentukan luas lingkaran R tersebut dengan pendekatan pi sama dengan 3,14. Sekarang kita simak dan kita lihat ya gambar lingkaran ya, lingkaran R. Ini R merupakan titik pusat dan di sini ada titik A ke B. Panjang A ke B ini membelah lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar, maka panjang AB ini disebut dengan panjang diameter. Masih ingat ya? Diameter, satu diameter terdiri dari dua buah jari-jari ya, jari-jari AR dan jari-jari BR. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita masuk langsung pada diketahui. Diketahui dari soal diameter atau D sama dengan 20 cm ya, atau R sama dengan 10 cm. Karena satu diameter terdiri dari dua buah jari-jari. Artinya diameter dibagi menjadi dua atau setengah dikali diameter. Itu merupakan jari-jari, yaitu 10 cm. Kemudian pi yang sudah ditentukan adalah 3,14.
Karena R-nya bukan merupakan kelipatan 7, maka akan lebih mudah dengan menggunakan pi 3,14. Kemudian ditanyakan, L atau luas lingkaran R adalah tanda tanya. Jawab, L sama dengan, luas sama dengan pi dikali R kuadrat. Ingat R kuadrat. R kuadrat ini artinya R dikali R. Sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat. Kemudian 3,14 dikali 10 kuadrat adalah 100. Ya. Untuk mengalihkan 3,14 dikali dengan 100 ya, bisa langsung bergeser ke kanan. Kalau dikalikan dengan bilangan yang ada nolnya artinya 100, 1000 dan seterusnya, komanya ini bergeser ke belakang. Kalau nolnya ada 2 di sini berarti geser 2 langkah ke belakang. 1, 2 ya. Koma di sini bisa diletakkan 0 ataupun tidak usah digunakan pun tidak apa-apa, karena di koma 0 di belakang koma itu tidak berlaku. Atau hasilnya 3,14 dikali 100 sama dengan 314. Jadi luas lingkaran R adalah 314 cm persegi. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan ya dan mencoba ya. Contoh 2 soal ini ya diganti dengan diameter atau jari-jari yang lain ya. Selamat mencoba. Oke, anak-anak siswa tersayang, selanjutnya ayo kita berlatih 3.3. Silakan kerjakan di buku tulis masing-masing beserta caranya. Selamat mencoba.